sore teman-teman semuanya, selamat datang di Bincang Sore UMB bersama saya Anissa Rabani. Nah, di episode perdana kali ini kita bakal bahas tentang yang namanya pembulian dan juga bundir yang lagi marak-maraknya di era Gen Z saat ini. Dan di sebelah saya udah ada bintang tamu luar biasa kita, langsung aja kita sapa, ini dia Ibu Lucy. Hai Ibu Lucy. Hai. Gimana nih Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, sangat baik sekali. Sangat baik ya, apalagi sekarang udah di penghujung tahun 2023, yang tadinya sebentar lagi bakal nyambut tahun 2024. Iya. Oke, di sini kita bakal bincang-bincang tentang pembulian. Nah, tanggapan Ibu sebagai tenaga pendidik soal pembulian itu gimana sih, Bu? Iya. Bullying ya. Biasanya kita bullying. Sebenarnya bahasa kita perundungan. Iya, betul. Ya. Sebenarnya bullying itu sesuatu hal yang tidak bisa dan tidak boleh dilakukan. Tetapi mungkin banyak hal yang menjadikan penyebab di mana bullying itu terjadi. Salah satu tempat bullying yang paling sering adalah memang di ranah pendidikan. Salah satunya bisa di sekolahan atau di kampus. Dan banyak hal juga jadi faktor penyebab kenapa bullying itu terjadi. Ya, jadi kalau saya sebagai tenaga pendidik memang sangat tidak setuju dengan adanya bullying apapun itu alasannya. Oke. Nah, kira-kira kenapa sih pelaku bullying tuh bisa ngelakuin yang namanya pembulian gitu, Bu? Oh iya. Mungkin kita ke UNICEF tuh ya. UNICEF itu adalah organisasi dunia, WHO, di mana dia bergerak untuk kesejahteraan anak. Di mana UNICEF membagi karakteristik bullying itu ada 3. Yang pertama memang keinginan seseorang untuk melakukan bullying. Jadi mungkin dia, saya ini bahasa kita bungkul gerot mungkin ya, pengen ngelakuin bullying. Gitu ya. Iya. Kemudian yang kedua karena berulang. Bisa jadi dia pernah menjadi korban berulang atau dia pernah melakukan bullying secara berulang dan merasa senang. Yang ketiga, faktor tingkat kekuasaan. Jadi 3 faktor ini sebenarnya mempengaruhi tingkat karakteristik ini. Tapi hal-hal yang jadi pencetus dan bisa menyebabkan bullying itu pertama adalah dari lingkung keluarga. Oke, itu paling dekat ya, Bu? Iya, karena sebenarnya faktor bullying itu yang terdekat dan pertama kali terjadi adalah dari faktor keluarga. Kenapa? Karena bisa jadi si anak di rumahnya memang sering mengalami perlakuan kasar terhadap orang tua. Mungkin kesalahan sedikit dipukul, kesalahan sedikit dilakukan tindakan kekerasan. Hingga anak ini berpikir bahwa bullying ini, dipukul ini, inilah yang harus dilakukan kalau teman-temannya melakukan kesalahan terhadap dirinya. Kemudian faktor lingkungan. Tidak dipungkiri faktor lingkungan menjadi faktor utama juga. Kenapa seseorang bisa melakukan bullying? Dia melihat misalnya di faktor lingkungan sekolah. Saya kalau tidak kuat, nah gitu ya, saya jadi korban. Jadi saya harus kuat nih. Dengan cara saya menunjukkan ke semua orang bahwa saya ini paling bagus, paling baik dengan cara ada menindas orang lain. Betul. Ya, kemudian faktor pengetahuan. Jadi seseorang bisa melakukan bullying karena faktor pengetahuannya kurang. Iya, masih kurang. Itu iya. Jadi ada beberapa faktor dan masih banyak sebenarnya faktor-faktor lain. Tapi yang paling dekat adalah itu tadi keluarga, lingkungan, kemudian ya bagaimana adaptasi juga seseorang dengan perubahan lingkungannya tadi. Oke, pembulian dan bundir sekarang tuh lagi marak-marak banget ya, Bu. Suatu hal yang memang sering terjadi lah di era kita saat ini. Nah, peran Ibu sebagai tenaga pendidik untuk mengatasi pembulian itu sendiri supaya berkurang gitu, gimana Bu? Bullying ini memang harus ditiadakan sebenarnya, karena memang sama sekali tidak ada yang setuju bahwa bullying ini merupakan tindakan yang benar, tidak ada yang membenarkan. Jadi kalau di lingkungan sekolah, yang hal pertama dilakukan adalah ajarkan tentang pendekatan terhadap Tuhan. Saya tuh ada dengar satu hadis riwayat Bukhari dan Muslim yang mengatakan bahwa lebih baik jangan berkata buruk, lebih baik diam, intinya kayak gitu ya, lebih baik diam intinya gitu ya. Jadi sebenarnya di agama juga dengan satu kata, baris kata yang kecil ini mengajarkan bahwa bullying itu tidak boleh dilakukan secara agama. Artinya iya, seperti kita kan basic kita adalah Islam, agama pendidikan Islam ya. Artinya diajarkan ke mahasiswanya tentang pengenalan agama, bahwa agama juga mengajarkan tidak diperkenankan melakukan tindakan kekerasan, apapun itu. Nah, kalau yang berikutnya diajarkan tentang etika.
Saya dosen keperawatan kebetulan. Iya. Jadi di kami untuk semester 1 itu sudah wajib ada mata kuliah etika. Kemudian ada mata kuliah komunikasi. Tujuannya apa? Etika itu perilaku. Perilaku itu tidak dari lahir. Jadi kalau ada yang bilang, oh udah tabiat turunan keluarga. Enggak ada. Enggak. Tapi perilaku itu didapat. Artinya, seseorang berperilaku itu karena dia dapat setelah dia lahir. Perilakunya menjadi keras, mungkin karena di rumah tangga dia diperlakukan menjadi keras. Artinya apa? Perilaku seseorang itu terbentuk akibat keseharian. Nah, etika inilah yang merubahnya. Bagaimana cara kita berkomunikasi, bicara baik dengan orang lain, gitu ya. Iya. Ya, jadi etika harus dikuatkan. Etika itu kan banyak ya Mbak ya, dari etika antar individu, kemudian etika dengan orang yang lebih tua, etika dengan orang yang lebih kecil. Iya, Nah, artinya etika memang benar-benar harus dikuatkan di sini. Kemudian apalagi lingkup pendidikan itu harus memperkenalkan tentang bullying. Oke, Ya. edukasi itu ya Bu. Iya, kalau saya dengar anak-anak saya di rumah nih ya, Iya. yang TK dan SD, mereka sering bernyanyi tentang larangan bullying. Nah, ini sudah sebuah bentuk bahwa lingkup sekolah itu mengajarkan tindakan bullying tidak bagus. Betul. Itu ya. Jadi banyak hal yang bisa kita lakukan sebagai tenaga pendidik. Salah satunya adalah bekerja sama dengan pihak dinas pendidikan untuk adanya mata ajar yang khusus membahas tentang bullying. Ya, itu boleh dimasukkan ke dalam kurikulum. Oke. Oke, tadi kan Ibu bilang bahwa salah satu peran tenaga pendidik adalah dengan memberikan edukasi itu, Bu. Nah, kira-kira memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pencegahan bullying itu menjadi satu-satu hal yang paling efektif nggak sih, Bu, untuk menghentikan angka bully? Ya, kalau merupakan salah satu yang paling efektif tidak, karena banyak faktor lain yang bisa menjadi faktor pencegah untuk tidak terjadinya bullying. Tetapi edukasi adalah salah satu langkah yang memang bagus dilakukan. Edukasi itu tidak hanya dilakukan setelah orang dewasa. Iya, betul. Jadi tadi peran orang tua, edukasi di rumah dulu nih, di rumah. Iya, jadi edukasi itu jangan dipikir edukasi itu hanya pembelajaran antar dosen ke mahasiswa, antar penyuluh kepada masyarakat. Tidak. Edukasi itu juga ada di rumah. Di mana seorang, misalnya ibu lah ya, seorang ibu berkata baik terhadap anaknya. Di mana pada saat anak melakukan kesalahan bukan hukuman misalnya dipukul gitu ya. Nah, itu bully itu. Sebenarnya bullying itu sudah dari lingkungan keluarga. Yang ini tadi jadi faktor pencetus sehingga anak melakukan juga kepada orang lain. Karena ngerasa bahwa itu tuh hal yang normal gitu. Iya, benar. Jadi edukasi itu dari rumah dulu. Kadang sudah kita kasih edukasi, faktor lingkungan tadi mempengaruhi. Di rumah sudah tidak, di sekolah terjadi. Kenapa? Tadi faktor lingkungan. Makanya edukasi itu dari hal paling kecil dulu, dari rumah, kemudian mulai ke masyarakat luas, boleh ke tingkat pendidikan dan sebagainya dilakukan edukasi. Jadi edukasi memang merupakan salah satu, tapi bukan utama. Salah satu pencegah terjadinya bullying. Oke, berarti salah satu yang paling efektif ya, Bu? Bukan satu-satunya. Iya, karena faktor komunikasi ya. Iya, betul. Nah, namanya pembelian tuh kan biasanya yang namanya korban bullying, itu misalnya dia tuh ada trauma gitu kan, Bu, yang akhirnya berakibat tuh mungkin dia mengarah ke bunuh diri lah gitu. Nah, biasanya tuh society tuh memandang korban-korban bunuh diri tuh kayak memberikan judge buruk, komentar buruk terhadap para korban gitu kan. Seharusnya sebenarnya kita nggak pernah tahu ya apa yang maksudnya dirasain sama si korban sehingga dia mengambil jalan untuk mengakhiri hidupnya. Nah, kira-kira pandangan Ibu soal itu gimana sih? Ya, seperti Mbak Nisa bilang tadi, kita harus tahu dulu faktor apa sih yang menyebabkan seseorang bunuh diri. Bullying sebenarnya bukan faktor utama. Banyak faktor lain yang menyebabkan seseorang bunuh diri, depresi misalnya kan. Tetapi kalau seseorang sudah mengalami bullying berulang-ulang, kemudian dia merasa bahwa oh misalnya dia dibilang jelek lah misalnya. Awalnya mungkin dia biasa saja. Tapi kalau 1, 2, 3 sampai 10 orang bilang jelek dan berulang, dia akan introspeksi diri sendiri. Saya jelek ya? Gitu ya. Terus kemudian oh iya ya. Akhirnya dia merasa iya saya jelek. Kemudian dia akan menarik diri dari orang lain karena merasa dia jelek ya. Terus apa yang terjadi? Harga dirinya terganggu.
Kalau seseorang merasa harga dirinya terganggu, dia akan mencari solusi bagaimana dia tidak berada di lingkungan orang-orang yang membuli dia. Mungkin tidak lagi kuliah, Iya. gitu kan? Nah, artinya kita harus tahu dulu apa sih faktor penyebab seseorang bunuh diri. Jangan kita mengasih statement, oh iya dia bunuh diri nih gara-gara apa misalnya gitu kan. Sedangkan sebenarnya faktor penyebabnya adalah bullying. Iya, betul. Harus dikejar. Oh, siapa faktor penyebab bullying? Nah, faktor penyebab bullyingnya jangan juga kita bully, Iya. ya kan? Tapi kita rangkul, Dibina bagaimana gitu. iya dibina, bagaimana dia merubah sikapnya, merubah perilakunya sehingga dia tidak lagi membuli orang lain. Kemudian timbul lagi orang lain yang bunuh diri gitu ya. Iya, Ya sekarang lagi marah Mbak Nisa lagi ya. marak Iya, banget bunuh gitu. diri. Iya. Jadi istilahnya untuk menghentikan rantai bullying supaya tidak mengarah ke namanya bunuh diri ya, Bu. Iya, Biasanya kan orang-orang korban bullying itu tuh mengalami yang namanya trauma gitu ya, Bu. Nah, gimana sih peran kita sebagai orang-orang yang ada di lingkungan mereka untuk membantu mereka tuh sembuh dari trauma mereka? Iya. Kalau sudah bicara tentang trauma, trauma itu adalah sesuatu hal di mana orang itu merasa bahwa saya ini tidak akan balik lagi. Iya, betul. Saya ini tidak akan pulih lagi dengan kondisi saya. Akhirnya tadi saya bilang dia menarik diri, mengisolasi dirinya, merasa harga dirinya rendah dan Iya, sebagainya. Apa yang harus kita lakukan? Kita tarik dulu perlahan. Mendekati orang yang memiliki trauma itu tidak semudah kita mendekati orang yang normal. Iya, betul. Artinya membutuhkan waktu yang lama. Kalau di kesehatan jiwa, kesehatan jiwa itu ada namanya PHBS. Jadi kita itu memulai dengan pendekatan pribadi dahulu. Ya kan? Mungkin awalnya jangan langsung ke tujuan. Oh, tujuan saya mau mengobati, itu tidak. Iya. Tapi mungkin kita perkenalan dulu. Oke. Nama saya siapa? Nama kamu siapa? Itu perkenalan dulu. Iya, betul. Itu mungkin butuh sampai berminggu-minggu sehingga dia tercipta hubungan saling percaya. Oke. Ya, kalau sudah ada hubungan saling percaya, pertama berarti bina hubungan saling percaya dulu. Kalau sudah hubungan saling percaya, dia akan menceritakan tentang kenapa saya. Gitu. Terus jadilah pendengar yang amanah. Oke. Pendengar yang amanah gimana? Jangan ember. Iya, betul. Nanti dia udah percaya sama kita, kemudian kita ceritakan ke orang-orang, akhirnya dia depresi lagi gara-gara rahasia terbongkar. Nah itu, orang, ya, Bu. Iya. Jadi itu juga harus dilakukan. Oke. Kemudian setelah kita rangkul, kita bina secara psikologis dulu. Karena penyakit terberat itu adalah penyakit mental, Betul. bukan penyakit fisik. Ya kan? Betul. Kalau gangguan mental sudah terjadi, maka seseorang itu susah untuk kembali ke dunia nyata. Betul, Dia betul. akan hidup dengan dunianya sendiri. Betul. Jadi setelah kita bina hubungan saling percaya, kemudian kita rangkul dia kembali, terus kita kenalkan, mulai kita dekatkan dengan orang terdekatnya dulu. Ya, siapa sih? Ayah, ibu. Tapi kalau faktor pencetusnya adalah ayah dan ibu, maka kita ganti dulu. Mungkin kita masukkan ke rehabilitasi misalnya. Terus di rehabilitasi juga diajarkan tentang agama, karena agama itu kan paling penguat ya, penguat yang paling baik untuk seseorang. Akidah gitu. Iya. Terus baru nanti masukkan lagi etikanya. Jangan sampai dia punya dendam. Nah, jadi kalau seorang sudah jadi korban, Biasanya dia dendam gitu iya, ya, dia pengen ngelakuin itu lagi benar, ke orang lain. Iya, tidak dengan si pelaku, tapi ke orang lain. Iya. Kemudian apa yang harus dilakukan juga kepada si pelaku? Kadang-kadang kita kan kepada si pelaku, oh ini harus dikurung nih, harus gimana. Tapi enggak, gimana kalau pelakunya anak-anak? Iya. Nah, jadi pembinaan itu ada dua, ada kepada yang pelaku, juga ada kepada korban. Ya gitu. Karena kan memang yang namanya gangguan kesehatan mental tuh mengobatinya tuh nggak semudah yang penyakit fisik ya, Bu. Kalau fisik tuh bisa pakai obat gitu kan. Tapi kalau gangguan kesehatan mental tuh biasanya obat paling ampuhnya adalah lingkungan yang positif terlebih dahulu. Benar. Oke. The last question nih, Bu. Ini adalah pertanyaan dari teman-teman Bincang Sore UMB. Gimana sih, Bu, peran kita ketika ada orang di sekitar kita yang misalnya udah ngomongin kayak, aduh aku pengen mati aja deh, aku ngerasa hampa, putus asa, kehilangan arah lah gitu. Nah, gimana sih peran kita untuk membantu mereka supaya menyelamatkan mereka tuh dari hal-hal yang tidak diinginkan? Iya. Tadi sebenarnya mudah. Yang pertama, mudah-mudahan gampang kali ya. Iya. Yang pertama PDKT dulu. Oke. Ya. Kemudian kalau kita berbicara dengan seseorang,
akan sampai ke seseorang itu bila kita melakukannya secara tulus. Benar tidak? Betul. Iya. Jadi cinta itu kan timbul karena ketulusan sebenarnya. Jadi kalau seseorang menyampaikan hal itu dengan tulus, maka kepercayaan, rasa cinta itu akan tumbuh. Jadi nanti dulu mengharap yang lain, nanti dulu berharap, oh si korban ini akan langsung saya dapat seperti saya bilang tadi, tapi kita harapkan dulu dia bisa percaya di kita, ya. Kemudian jadilah tempat tadi curhat pendengar yang baik. Kemudian jangan diabaikan bila dia membutuhkan solusi. Betul. Andai kata kita tidak punya solusi, mungkin kita bisa cari dulu, tapi berusaha untuk tidak diabaikan. Karena kan biasa kan society itu mengabaikan orang-orang yang kayak gitu ya, Bu. Iya. Kayak misalnya orang yang gangguan kesehatan mentalnya tuh terganggu, malah diabain, malah dipikir kayak, aduh lebay banget deh. Iya, gitu. benar. Kan kadang-kadang kalau orang dengan trauma tuh tiba-tiba lagi ketawa-ketawa nangis gitu kan. Betul. Mungkin dia ingat dengan traumanya. Ya kalau di psikolog mungkin dia akan dihipnotis, biar dia bercerita mungkin gitu kan. Tapi itu kan susah buat kita orang biasa. Iya, betul. Kebetulan saya kan di Aisyah di bagian kesejahteraan sosial. Kami juga menangani tentang anak-anak trauma. Tidak hanya bullying, tapi juga tentang pelecehan seksual. Nah, ini kan sama. Iya, sebenarnya sama ya. Ya, pelecehan seksual itu sebenarnya salah satu dari bentuk bullying. Betul. Nah, ini juga susah. Bagaimana dia harus balik lagi? Gimana tiba-tiba dia hamil, kemudian melahirkan, kan ini panjang ceritanya. Nah, hal-hal seperti ini tidak semudah yang kita bayangkan. Betul. Jadi, peran kita memposisikan diri kita lebih tinggi secara moral misalnya gitu kan, daripada korban itu penting. Karena membuat seseorang percaya dengan kita, yaitu tadi kita harus lebih tahu dari orang-orang yang akan kita bina tadi, gitu kan? Ya. Oke, mungkin itu udah di pertanyaan terakhir ya, Bu. Sebelumnya, makasih banyak Ibu Lucy udah mau hadir di episode Bincang Sore kali ini. Semoga apapun yang udah disampaikan tadi bisa jadi pembelajaran juga untuk teman-teman di luar sana. Dan semoga banyak orang-orang di luar sana yang lebih peduli terhadap korban-korban pembulian, kemudian korban-korban yang maksudnya punya gangguan kesehatan mental gitu ya. Oke, terima kasih semuanya. Terus saksikan Bincang Sore UMB hanya di UMB TV. Bye-bye.